Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Fakhudha biquwwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja, hadirin dan muslimin, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Munawwarah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pencerahan tajwid, makharijul huruf, nahwu dan sorofnya. Yang malam ini bahasan kita masuk ke surah Al-A'raf di ayat 145. Surah Al-A'raf 145 yang diawali dengan kalimat wa katabna lahu bil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisyafaati Rasulillah wa barakati mu'alif hadha tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-A'raf 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in maw'izatan wa tafsilan li kulli syai'in وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah wa katabana ba sukun qalqalah sughra karena mati asli bukan karena waqaf. Lahu mansilah qasira karena kedepannya tidak ada huruf alif. Fil alwahi min kulli syai'in maw'izatan wa tafsilan li kulli syai'in. Tanwin ketemu fa ikhfa awsa wa khudhha biquwwatin wa'mur qawmaka biyakhudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Sa'asrifu an ayat. Tolong bedakan antara ain an dengan alif ayat. Jangan dikelirukan, jangan disamakan. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqa. Qalqalahnya di sini bukan lagi qalqalah kubra, tetapi qalqalah akbar. Bukan lagi qalqalah besar, tetapi sangat besar. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Gha-nya wan tabi'i hanya dua harokat, linnya mad arid disukun, boleh sampai 6 harokat. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Habitat ta dan kaf yang nanti timbul hukum hams. Hams itu bisikan. Bisikan itu berarti kecil. Habitat, jangan sampai tawalud huruf C melahirkan huruf C seperti dibaca habitoj, jangan. Walladzina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum. Hal yujzau jim yujzaza. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min huliyihim
عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in maw'izatan wa tafsilan li kulli syai'in وتوصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in maw'izatan wa tafsilan li kulli syai' وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَسَبْنَا لَهُ بِالْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Adzim. Kalau
didengar bareng-bareng kayaknya udah sejuk ya bacaannya ya. Madnya, makhraj hurufnya kayaknya udah sejuk kalau didengar bareng-bareng gitu. Cuma saya kadang-kadang pengen ngetes satu-satu apa mungkin sejuk itu gitu. Subhanallah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari ayat 144. Selesai Nabi Musa berpuasa di Jabal Tursina, yang perintah awalnya 30 hari tapi mengembang sampai 40 hari karena Musa merasa benci terhadap bau mulutnya sendiri. Selesai 40 hari maka Nabi Musa bertemu dengan kalamullah. Walaupun Nabi Musa pengen ketemu dengan Allah, Allah arahkan ke gunung hancur, Nabi Musa tobat. Artinya akhirnya Nabi Musa hanya bertemu dengan kalamullah, dan kalamullah itu mengatakan, ya Musa inistafaitu ka'alan nas, wahai Musa aku pilih engkau di antara manusia, birisalati dengan membawa risalahku, kerasulanku, wabi kalami dan kalamku. Maka satu-satunya nabi yang disebut kalimullah adalah Musa. Wa khudha, maka ambillah ini Taurat, ataituka, aku berikan ini kepadamu, wa kun minasyakirin, dan jadilah kamu orang banyak bersyukur. Selesai puasa langsung mendapat janji Allah, surprise berbentuk Taurat, dan dan Taurat wa katabna, dan kami tulis lahu untuk Musa fil alwah, dalam lembaran Taurat, ay alwah Taurat wa kana min sidil jannah. Para ulama menjelaskan kitab Taurat itu lembarannya dari daun-daun surga. Kalau Nabi Muhammad kan nggak ada lembarannya, dapat wahyu cuma ingatan, hafalan. Nabi Musa dapat Taurat min sidril jannah, au zabarjad, daun surga yang telah dirubah oleh Allah menjadi inten jabarjad au zamrud. Berapa banyaknya? Sab'ata au asyrata, 10 lembar atau 7 lembar. 7 lembar, bukan 7 halaman, 7 lembar, berarti 14 halaman. Itu Taurat. Dan di dalam Taurat itu min kulli syai', mencatat segala sesuatu menjadi mau'idhah, pitutur, petunjuk, wa tafsilan, dan menjelaskan li kulli syai'. Walaupun hanya 7 atau 10 lembar, tapi Taurat mampu menafsir li kulli syai', segala sesuatu, yahtaju, yang dibutuhkan oleh Musa fiddini, di dalam masalah agama. Jadi isinya padat, perlu penjelasan. Mau'izatan sebagai petutur, wa tafsilan tabyinan li kulli syai' badal minan jari wal majrur, fa khudha, maka Allah ambillah Musa ini biquwah, dengan sungguh-sungguh. Qabalu qulna biqadmi jiddin wa ijtihadin, dengan sungguh-sungguh. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkan kaummu mengambil yang baik-baiknya. Saurikum darul fasikin,
karena nanti ada umatmu yang bukan ngambil baiknya tapi ngambil jelek-jeleknya. Itulah kaum-kaum yang fasiqah, Fir'aun wa atba'ihi wa yamasarata. Di zaman sekarang juga ada ambil ayat Al-Quran, kalau sesuai dengan perbuatannya berdalil Quran, untuk meloloskan programnya berdalil dengan Al-Quran walaupun dipelesetkan. Semua agama baik, yang penting berbuat baik sesama manusia. Lihat tafsirnya mas ayat itu. Ini apa sih kelutur-kelutur mulu? Kalau gerak bunyi dulu. Nah, orang-orang fasik itu wasa'asrifu an ayati, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya bil ardi bighairil haqq, tanpa dalil yang benar. Adalah qudrati mil masnu'ati ghairiha alladhi taqbilu bil adi bi an akhadha lahum fala yatakabbaruna fiha. Orang-orang fasik tadi tidak mengambil manfaat dari firman Allah. Bahkan wa iyyarauku alayati la yu'minu biha, sampai kalau mereka meneliti satu ayat yang menjelaskan tentang hukum la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman kepada ayat itu. Bahkan wa iyyalau qur'an rusdi, kalau mereka melihat di Al-Quran, di kitab suci, di Taurat ada petunjuk rusdi hudan alladzi ja'a min indillah la yattakhidhuhu sabila, sama sekali mereka tidak mengambil sebagai jalan hidup. Tetapi wa ayyarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila, dan ketika mereka melihat di kitab suci itu ada jabilal ghayyi, jalan menuju kesesatan, ad-dhalali yattakhiduhu sabila, maka mereka mengambil patokan dari itu. Mohon maaf, ini lagi ngaji ya, ini lagi ngaji, tadi tidak ada menyindir enggak. Saya khawatir ini kena pada kita sekarang ini. Al-Quran sudah menjelaskan, mencatat nama-nama indah untuk anak-anak kita. Bahkan kita bikin menjelaskan Abdul Asma Abdullah, Abdul Asma Muhammad, semua Abdullah. Itu jelas dalam hukum. Nama itu diambil dari bahasa Arab, karena bahasa dunia itu induknya juga bahasa Arab. Tidak ada satu agama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Quran bahasa Arab, pertanyaan akhirat juga bahasa Arab. Walaupun saya tidak menolak anak bapak belajar bahasa Inggris, tapi nama yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, Abdul Asma Muhammad wa Abdullah, nama-nama Nabi sebagai tafaulan bagi anak yang soleh. Dan zaman saiki nama-nama Nabi, nama-nama Rasul, nama-nama Islami sudah tidak laku di masyarakat. Yang laku di masyarakat nama-nama selebriti, nama-nama pemain bola, nama-nama pelawak. Nama Islami sudah tidak laku. Jangan-jangan ini nih, ketika melihat petunjuk kebaikan alladzi ja'a min indillah la yattakhidhu sabila, mereka tidak menggunakan itu. Tetapi wa iyyarau sabilal ghayyi, ketika mereka melihat kesesatan, yattakhidhu sabila, mereka menggunakan jalan itu. Jangan-jangan ini nih
Kenapa? Bi'annahum kadzabu biayatina, karena sudah banyak manusia yang mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, wa kanu anha ghafilin, dan mereka lalai dari ayat-ayatku, ayat Quran. Termasuk pandangan pemerintah Republik Indonesia terhadap agama. Berapa kali Indonesia menjadi juara Qori internasional sedunia, yang menjadi juara warga Indonesia, yang menjadi juara adzan anak kecil Indonesia, yang menjadi juara tahfidz anak kecil Indonesia, tapi nyaris tidak ada penghargaan. Tapi kemarin olahraga di Inggris, apa hadiahnya? Miliaran untuk juara Indonesia. Ketika ada juara agama, nggak peduli. Kalau kita pikir-pikir sedih sebenarnya hidup di Indonesia ini. Walladzina kadzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, Al-Quran, wa liqa'il akhirah, mendustakan pertemuan di akhirat, maka habitat a'maluhum, mereka akan dihapus. Habitat maknanya di layar ditafsir batalat, batal semua amal ibadahnya, tidak ada nilai, hangus. Ma'amilu di dunia min khairin, dari kebaikan, kasilaturahmi wa sadaqatin, yakni pala sawabalahu, tidak akan bertemu pahalanya di akhirat, di adami syarti, karena amal ibadah tidak memenuhi syaratnya. Hal yujzauna ila ma kanu ya'malun, mereka tidak diberikan balasan selain daripada apa yang mereka kerjakan. Minat taklif, dari mendustakan, wal ma'asi, dan berbuat maksiat. Seperti apa yang dilakukan oleh Musa, Nabi Musa, setelah peninggalan Musa. Wattakhadha qaum Musa, dan kaum Nabi Musa itu membuat sesuatu mimba dihi, setelah Nabi Musa berangkat ke Jabal Turisina, min khulihim, dari perhiasan-perhiasan yang diambil oleh kelompok Nabi Musa dari perhiasan Fir'aun, alladzi sta'arahu min qaumi Fir'aun bi illati ursin fabaqiya indahum, setelah Fir'aun mati perhiasan-perhiasannya masih ada di antara mereka, dan mereka tidak berani menggunakan untuk keluarga dan anaknya, maka perhiasan dikumpulkan, dibentuk menjadi seekor anak sapi. Sallallahu lahum minhu as-Samiri, yang menciptakannya itu as-Samiri. Samiri itu nama belakangnya, nama depannya Musa juga, cuman Musa as-Samiri memusuhi Musa an-Nabi. Musa bermusuhan dengan Musa. Patung anak sapi yang terbuat dari emas perak Fir'aun, jasada dibentuk, budila lahman wa daman, dibanjur oleh darah, dibungkus oleh kulit lahu khwar. Patung itu mempunyai suara, yusma'u in qalaba, ketika dibalikan patung itu bersuara, dianggap sebagai Tuhan, cuman belum on aja. Patung itu kan dalamnya kosong, karena bentuknya di luar, dalamnya kosong. Ketika dibalikkan itu ada angin yang masuk ke dalam, bisa bersuara.
dan bersuara itu aneh. Bapak perhatikan, subhanallah ya, orang mau mikir ya, kesesatan ketemu aja. Kalau mau sesat gampang dikasih petunjuknya sama iblis, gampang. Setelah patung itu dibentuk berbentuk anak sapi, dalamnya kan kosong. Nah, kadzalika biwad itrab alladhi akhadahu min hafiri farsi Jibril fi famihi. Di dalamnya itu mereka menaruh tanah yang pernah diinjak kaki kuda malaikat Jibril. Ceritanya panjang banget sebenarnya. Ketika Fir'aun menyerbu Musa di pinggir laut, lalu Nabi Musa melarikan diri ke dalam laut yang sudah menjadi jalan yang sudah kering dengan kudanya. Itu kuda Fir'aun, kuda yang cerdas, sebagaimana kemarin dijelaskan kuda Fir'aun, kuda balki, kuda pilihan, cerdas, mempunyai pikiran. Dia kuda Fir'aun itu nggak mau mengikuti kudanya Nabi Musa, karena kuda Fir'aun itu tahu dia akan mati kalau ngikutin. Udah tahu, kudanya itu udah tahu. Lebih cerdas kudanya daripada Fir'aunnya sebenarnya. Kuda itu mundur, nggak mau. Karena kuda tahu bahwa akan tenggelam di sana. Hampir balik tuh kudanya, nggak mau disabetin, didorong-dorong, nggak mau ngikutin kudanya Nabi Musa, karena kuda ini tahu akan bahaya. Allah ngutus malaikat Jibril turun dari langit berkuda dengan kuda betina. Dengan kuda betina itu, kuda Fir'aun kan kuda jantan. Melihat kuda betina yang ditunggangi oleh malaikat Jibril begitu cantiknya mungkin dalam dunia perkudaannya. Kan cowok kadang-kadang begitu ya. Yang tidak mau menjadi mau ya, yang tidak enak menjadi enak. Yang sakit ya nggak sakit. Dicubit itu sakit, tapi kalau pacarnya nyubit gimana? Begitu melihat kuda yang ditunggangi malaikat Jibril, kuda betina, kuda Fir'aun langsung nyerang, langsung ikut tanpa pikir panjang. Nah, si Samiri ini orang cerdas. Si Samiri itu tahu kuda yang turun dari atas, dari langit, itu kudanya malaikat Jibril. Pertama kaki kuda menginjak ke tanah itu diambil oleh si Samiri tadi. Biwa ditorob alladzi akhadha min hafiri farsi Jibril. Ketemu aja ya. Dicongkel oleh Samiri, dibawa pulang ke rumah, pipamihi ditaruh di mulutnya patung anak sapi yang terbuat dari emas tadi. Fa inna asarul hayat fi mawdi'a fihi, karena tanah apapun yang terinjak pertama oleh kaki kuda malaikat Jibril akan mempunyai berdampak al-hayatu, kehidupan, fima wudhi'a fihi, dalam apapun bentuknya. Kalau ditaruh tanah itu pasti benda itu hidup. Subhanallah, sejauh itu Musa Samiri pemikirannya. Inna asalu al-hayat, dampaknya membuat kehidupan bima yudau, di benda yang diletakkan tanah itu fihi. Wa murtahad asani mahdubul ilahan, dan karena patung itu seakan hidup, seakan bicara, seakan bersuara, maka mereka jadikan Tuhan. Dibumbui oleh Samiri, wahai masyarakat Musa,
Sekarang kan yang menjadi pemimpin kita nih sekarang bukan Nabi Musa lagi, tetapi abangnya Nabi Harun. Iya, Tuan Musa Samiri. Kalian tahu nggak Nabi Musa kemana sekarang ini? Asistennya menjawab, Nabi Musa itu ke Gunung Tursina. Katanya pengen ketemu dengan Allah. Bener kan? Pengen ketemu dengan Allah karena Allah yang manggil. Nah, kalian jangan salah paham ya. Ini beritanya digoreng oleh Musa Samiri. Nabi Musa berangkat ke Jabal Tursina itu bukan pengen ketemu dengan Allah, tetapi nyari Allah, nyari Tuhan. Kalau pengen ketemu dengan Allah nggak mesti 40 hari. Kalau sudah janji, begitu datang ke Jabal Tursina pasti ketemu. Allah nggak bakal jalir janji, Allah nggak bakal mengingkari janjinya. Tapi sampai sekarang sebulan lebih kan belum pulang Nabi Musa. Berarti bukan pengen ketemu dengan Allah, tapi nyari Allah, nyari Tuhannya. Sampai sekarang belum ketemu. Tuhan itu belum. Tuhannya yang dicari ada di rumah saya sekarang. Wah, indah ya. Allahu Akbar, gorengan beritanya. Nabi Musa ke Jabal Tursina itu nyari Tuhan yang hilang waktu kemarin perang. Dia nggak tahu Tuhan itu baliknya ke rumah saya ini, makanya ngomong. Padahal mereka sadar alam yara'anna la yukallimullah. Mereka tidak berbicara. Sebenarnya Tuhan itu tidak memberikan hidayah juga, pakai kapital hidayah. Tapi mereka kenapa membuat patung itu menjadi Tuhan? Ittakhadhu ilah wa kanu dzalimin, karena mereka sudah termasuk orang yang zalim, yang dipimpin oleh yang zalim. Tambah kezaliman. Nanti besok kita cerita bagaimana emosinya Nabi Musa setelah pulang. Walama suqita fi aidihim walau annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Subhanallah. Jangankan manusia, Musa saja emosi, Pak. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.